Good afternoon, everyone. We are Group 4. My name is Livi, and my group members are Eva and Dinda. Today, we will present about reading for mind idea. This topic is very important because it helps understand the main idea of paragraph. Let's start our presentation. Agenda, learning goals, what is a main idea, thesis of a main idea, identifying a main idea, practice, wrap up, and jadi learning itu tujuan pembelajaran. What is a main idea itu apa itu gagasan utama? Characteristic of a main idea itu ciri-ciri gagasan utama. Identify a main idea, cara menemukan gagasan utama. Practice, latihan, wrap up, and adjustment, penutup dan tugas. Yang kedua ada learning goals. You understand what a main idea is, why it is important to learn how to find the main idea of a paragraph. 3. Identify topic, sentences, and supporting details for improve your reading comprehension for academic text. Jadi yang nomor 2 tuh siswa contohnya ya memahami apa itu main idea dan mengapa penting. Yang keduanya belajar cara menemukan main idea dalam paragraf. Yang ketiga mengenali topik, sentence, kalimat utama, dan supporting details, kalimat pendukungnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan membaca dan memahami teks akademiknya. Udah. Selanjutnya, di sini ngejelasin tentang karakteristik of a main idea, yaitu ciri-ciri ide pokok. Nah, di sini tuh ada 3 ya. Yang pertama, yaitu important atau penting. Nah, ide pokok tuh adalah hal penting yang adalah hal yang paling penting yang dibahas di dalam suatu paragraf. Jadi, kalau kita baca suatu paragraf, terus ide pokok itu adalah inti dari pembicaraannya atau hal utama yang mau disampaikan oleh si penulis. Yang kedua yaitu ada generality. Nah, di sini tuh ide pokok bersifat umum ya. Nah, ide pokok bersifat umum. Bukan terlalu detail. Misalnya kalau paragrafnya tentang manfaat olahraga, ide pokoknya tuh cukup olahraga bermanfaat bagi kesehatan, bukan penjelasan tentang jenis olahraga atau waktu olahraga. Yang ketiga yaitu support. Nah, jadi di dalam ide pokok tuh harus ada yang mendukung gitu. Jadi didukung oleh contoh atau fakta. Biasanya setelah paragraf tersebut ada fakta atau contoh yang memperkuat kalimat-kalimat sebelumnya. Yang kedua, bentar. Where can you find the main idea? Nah, di mana sih kita tuh bisa nemuin ide pokok itu? Nah, yang pertama biasanya ada di kalimat pertama. Yang kedua ada di last sentence, yaitu kadang di akhir paragraf atau kesimpulan. Yang ketiga adalah middle, biasanya juga di tengah setelah contoh atau cerita. Yang keempat juga ada implied atau tidak tertulis langsung tapi bisa ditebak dari isi paragrafnya. Slide selanjutnya yaitu efektif strategis atau cara efektif menemukan ide pokok. Nah,
Yang pertama yaitu caranya what is the paragraph mostly about? Yaitu tanya ke diri sendiri, paragraf ini ngomongin tentang apa sih? Nah, yang kedua yaitu look for repeat word or times. Yaitu perhatikan kata yang sering diulang. Yang ketiga yaitu cek kalimat pertama dan terakhir di situ sering ada ide pokok utamanya. Yang keempat yaitu abaikan hal kecil, fokus aja ke ide besarnya. Yang kelima yaitu coba rangkum isi paragraf jadi satu kalimat biar lebih jelas. Oke, dilanjutkan oleh siapa? Livi? We what about its strategy? Many students studying time. They of will overwhelmed with bleaching coursework, part-time jobs, and social activities. Without proper planning, their academic performance may suffer. Artinya, banyak mahasiswa kesulitan mengatur waktu. Mereka sering kewalahan karena harus menyeimbangkan kuliah, pekerjaan, para waktu, dan kegiatan sosial. Tanpa perencanaan yang matang, prestasi akademik mereka bisa menurun. We what plus what about its strategy? Step yang bersama. Simple. Step What? sama example. We what artinya What? Oh, masuk aja Livi. melangkah. Step artinya melangkah. Example artinya contoh. What siapa atau apa. College student mahasiswa. What about team? They struggle with time management. Main idea, money, college student start with managing their time effectively. Udah. Find the main idea. Menemukan ide pokok. Read the paragraph and choose the best main idea. Bacalah paragraf berikut dan pilihlah gagasan utama yang tepat. Reading every day is a good habit. It helps improve vocabulary and grammar. In addition, it makes people more knowledgeable and focused. Students who read regularly often perform better in their study. Yang artinya membaca setiap hari adalah kebiasaan yang baik. Membaca membantu meningkatkan kosakata dan tata bahasa. Selain itu, membaca membuat orang lebih berpengetahuan dan fokus. Siswa yang membaca secara teratur seringkali memiliki prestasi belajar yang lebih baik. Choose the main idea, artinya pilihlah gagasan utama. A. Reading helps student post exams. Membaca membantu siswa lulus ujian. B. Reading is a good daily habits. Artinya membaca adalah kebiasaan sehari-hari yang baik. C. People swim with grammar books. Orang-orang malas membaca buku tata bahasa. Jadi pilihan yang tepat adalah B. Reading is a good daily habits. Oke. Okay, next. Berarti yang dua Eva. Activity 2, identity topic and the style. Oke, di sini tuh ya ada satu paragraf yang artinya tuh
kerja kelompok bisa menjadi cara yang efektif untuk menyelesaikan tugas. Melalui kerja kelompok, siswa belajar sebagaimana bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Selain itu, kerja kelompok juga membantu mereka meningkatkan kemampuan komunikasi. Kalau siswa bekerja sama, mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Di situ pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama, what is the topic sentence? Apa sih di situ tapi ide pokoknya tuh atau kalimat utama. Nah, kalimat utamanya tuh ada di group work can be an activity way to complete assignment. Yang artinya tuh kerja kelompok bisa jadi cara yang efektif untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua yaitu what are to supporting the tiles? Apa sih apa sih detail pendukung yang ada di paragraf ini? Nah, di sini tuh kan ada dua ya. Yang pertama yaitu student learn how to complete and share responsibility. Yang artinya tuh siswa belajar bekerja sama dan berbagi tanggung jawab. Yang kedua yaitu it also help them improve communication skill. Yang artinya ini juga membantu mereka meningkatkan kemampuan komunikasi. Oke, selanjutnya Dinda. Main idea matching. Match topic sentence to is main idea. Topic sentence the internet has changed the way people communicate. 2. Fast food cause many health problems. 3. Smartphone allow people to access everything lucky. Jadi one yang nomor 1 tuh jawabannya yang C. Kenapa? Karena membahas perubahan komunikasi akibat teknologi. Cocok dengan ide umum teknologi mempengaruhi kehidupan. Jawabannya A. Fast food is unhealthy. Ya, yang penjelasannya itu menyatakan masalah kesehatan akibat fast food. Intinya fast food tidak sehat. Yang pertanyaan ketiga itu jawabannya B. Smartphones help people stay connected. Yang ketiga tuh menekankan akses cepat dan konektivitas smartphone. Intinya smartphone membantu orang tetap terhubung. Ya. That's all from our group. We have learned about the main idea of a paragraph and its supporting section. We hope it is useful for all of us. The behalf of my group, thank you for your attention. Thank you. Udah.